Shalom saudara, bersyukur kita bisa bertemu kembali dalam ibadah kita di FC Wiyung. Terima kasih buat volunteer yang hari ini bersama-sama melayani. Tuhan Yesus memberkati. Puji Tuhan, bulan ini kita diberikan satu tema, yaitu Look Forward. Ya, di mana November sama Desember ini temanya sama. Dan khusus dalam minggu ini kita akan belajar bersama-sama di dalam 2 Petrus pada pasal yang ketiga sampai dengan ayat yang ke-1 sampai dengan ayat yang ke-7. Saudara, di dalam pasal ini Petrus berusaha untuk mengingatkan jemaat di mana surat ini ditulis bahwa mereka harus melakukan siaga satu. Mengapa saya katakan siaga satu? Biasanya siaga satu ini dipakai ketika ada bencana. Ya, di mana ketika ada bencana, ada tahapannya, ada normal, ada waspada, ada siaga, dan ada status awas. Ini yang dinamakan dengan siaga satu. Dan pada waktu itu, jemaat di mana Petrus menuliskan suratnya ini, mereka berada dalam posisi siaga satu. Mereka perlu berawas. Karena ada orang-orang yang dengan perkataannya bisa membuat iman jemaat menjadi terguncang. Saudara, Petrus sangat memahami kondisi ini sehingga dia memberikan peringatan yang sampai 2 kali dia memberikan peringatannya. Dalam 1 Petrus dan 2 Petrus. Ini membuktikan bahwa peringatan ini sangat penting sekali. Ya, kalau kita melihat dalam 2 Petrus 3 ayat 1 dikatakan, saudara-saudara yang kekasih, ini sudah surat yang kedua yang kutulis kepadamu. Dalam kedua surat itu, aku berusaha menghidupkan pengertian yang murni oleh peringatan. Petrus memberikan peringatannya sampai 2 kali. Betapa ini adalah sesuatu yang sangat penting sekali yang jemaat harus waspadai. Saudara, kepada siapa mereka harus siaga satu? Mereka harus berawas. Ya, kalau kita melihat di 2 Petrus 3 ayat 3 dikatakan, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang-orang yang hidup menuruti hawa nafsunya. Ini yang dituliskan di dalam ayat yang ketiga, di mana pada zaman terakhir akan ada orang-orang pengejek yang akan muncul. Pengejek di sini yang dimaksudkan bukan mengejek seperti biasa gitu ya. Biasanya aku mancung, kamu pesek, misalnya gitu. Aku putih, kamu hitam. Aku ganteng, kamu jelek. Bukan ejekan yang seperti itu yang dilontarkan. Ya. Aku lurus, kamu langsung gitu ya. Jadi bukan ejekan-ejekan seperti ini yang Petrus masukkan. Tapi ada satu ejekan di mana ini sangat berbahaya sekali yang bisa mengguncangkan iman dari jemaat. Dikatakan 2 Petrus 3 ayat yang keempat, kata mereka, ini ejekan mereka, di mana janji tentang kedatangannya itu. Sebab sejak bapak-bapak leluhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka mau mengatakan bahwa janji akan kedatangannya adalah dongeng isapan jempol. Mereka mengatakan enggak ada namanya kedatangan Tuhan, itu enggak ada, itu hanya dongeng saja. Makanya Petrus pernah mengatakan di dalam kitab 1 Petrus, 2 Petrus 1 ayat yang ke-16, jadi dikatakan sebab kami tidak mengikuti dongeng-dongeng isapan jempol manusia ketika kami memberitahukan kepadamu kuasa dan kedatangan Tuhan kita, Yesus Kristus sebagai Raja. Tapi kami adalah saksi mata dari kebesarannya. Jadi Petrus mau menjelaskan ini bukan dongeng. Ini sesuatu yang akan terjadi di dalam kehidupan kita bahwa Yesus akan datang yang kedua kalinya. Dan para pengejek-pengejek ini mereka berusaha, mereka mengatakan mereka
mengejek bahwa tidak ada yang namanya kedatangan Tuhan. Itu hanya dongeng isapan jempol. Saudara, dengan adanya ejekan-ejekan ini kemudian muncul sikap yang berbahaya. Dari mengejek, tiba-tiba muncul satu sikap yang perlu diwaspadai, yang berbahaya kalau tidak berawas akan bisa menggoyahkan iman dari jemaat. Sekarang pertanyaannya adalah sikap yang bagaimana yang berbahaya yang bisa menggoyahkan iman yang Petrus maksudkan, bahkan bisa menyesatkan tujuan kita. Hari ini, sesuai dengan tema hari ini, sikap yang bagaimana, yaitu sikap tidak mau tahu. Kita bisa lihat di dalam 2 Petrus 3 ayat yang ke-5 sampai dengan ayat yang ke-6. Dikatakan ayat yang ke-5 sampai ke-6, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu, dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Di sini ada kata sengaja tidak mau tahu. Ini satu sikap yang sangat berbahaya sekali ketika seseorang sudah mencapai sikap ini, yaitu tidak mau tahu, apalagi dengan sengaja. Saudara, hari ini firman Tuhan memberikan satu gambaran akan bahayanya sikap ini. Ada 2 hal bahaya ketika seseorang sudah memiliki sikap tidak mau tahu ini. Ya, bahaya yang pertama kita bisa melihat bersama-sama, orang yang memiliki sikap tidak mau tahu ini, bahaya yang pertama adalah menyesatkan arah tujuannya. Jadi arah tujuannya sudah disesatkan. Ini yang terjadi saudara-saudara di dalam pertandingan. Ada beberapa pertandingan yang memerlukan fokus tujuan kepada sesuatu, misalnya permainan sepak bola, di mana para pemain berusaha untuk fokus supaya bisa memasukkan bola ke dalam gawang lawannya. Ini diperlukan satu fokus tujuan yang lurus sampai ke gawang lawan. Juga permainan basket juga diperlukan fokus tujuan untuk bisa masukkan ke dalam keranjang. Dan sikap yang tidak mau tahu ini, kalau dibiarkan, ini akan membuat seseorang ini tidak bisa fokus lagi, tidak bisa lagi mengarah pada tujuan yang dikehendaki Allah. Saudara, di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, kita diperhadapkan pada 2 dunia, ya, 2 kehidupan, di mana yang pertama adalah kehidupan di dunia ini. Ini berbicara mengenai kehidupan yang fana, dan juga ada kehidupan yang kekal. Ini yang ada di dalam kehidupan. Tapi sikap tidak mau tahu ini yang dilakukan oleh para pengejek-pengejek ini, mereka mengalihkan akan tujuan yang sesungguhnya. Mereka tidak lagi untuk melihat akan satu kehidupan yang kekal, di mana kedatangan Yesus yang kedua kalinya yang mengarah pada satu kehidupan kekal, itu mereka tidak perhatikan. Tetapi mereka lebih memperhatikan, fokus mereka adalah di kondisi kehidupan yang lain, yaitu kehidupan dunia, di mana mereka lebih mementingkan hawa nafsu mereka. Yang penting senang, yang penting aku bisa memuaskan segala keinginanku, itu yang aku inginkan. Dan mereka tidak mau tahu bahwa setiap apa yang mereka lakukan harus dipertanggungjawabkan. Ada satu penghakiman, ada satu penghukuman bagi orang-orang yang tidak percaya. Orang-orang yang mengejek ini mereka berusaha menyesatkan orang-orang supaya tidak mencapai tujuan yang bersifat
kekal. Dikatakan di dalam ayat yang ketiga dan 4, yang terutama harus kamu ketahui ialah bahwa pada hari-hari zaman akhir akan tampil pengejek-pengejek dengan ejekan-ejekannya, yaitu orang yang hidup menurut hawa nafsunya. Kata mereka, di manakah janji tentang kedatangannya? Sebab sejak bapak-bapak luhur kita meninggal, segala sesuatu tetap seperti semula pada waktu dunia diciptakan. Mereka memiliki satu kehidupan, yaitu hanya untuk ingin memuaskan hawa nafsunya yang ada di dunia tanpa memikirkan kehidupan kekekalan. Ini yang mereka lakukan. Di ayat yang ke-56 juga tadi disampaikan juga, mereka sengaja tidak mau tahu. Ini yang mereka lakukan. Saudara, apa yang perlu kita sadari adalah arah pikiran kita mempengaruhi tujuan hidup kita. Jika pikiran kita terfokus pada Kristus, perintahnya, janji-janjinya, karyanya yang telah selesai, hidup kita akan dipimpin ke arah yang benar. Tetapi jika kita tinggal dalam pikiran yang tidak benar, tidak ilahi, tidak produktif, kita akan sulit menghasilkan buah baik yang Allah kehendaki. Jadi lebih memikirkan hal-hal duniawi daripada nilai yang kekal. Saudara masih ingat di dalam pengajaran kita di kelas KAM, di situ ada satu ilustrasi yang luar biasa, di mana ada seorang raja yang mengadakan lomba siapa yang paling lucu dan paling bodoh di antara penghibur-penghibur yang lainnya. Di mana pada waktu itu datang orang-orang yang dengan talentanya menghiburkan raja. Raja senang sekali, tetapi ada satu penghibur yang di mana raja suka dengan penghibur ini. Dia katakan, dia panggil itu penghibur, dia katakan, "Hei, aku suka dengan gayamu. Ini tak kasih tongkat. Kalau nanti kamu ketemu sama orang yang jauh lebih lucu dari kamu, jauh lebih bodoh dari kamu, kasihkan tongkat ini kepadanya." Raja sangat senang sekali dengan orang itu, ya, dikasihkan tongkat itu. Singkat cerita, tiba-tiba raja jatuh sakit. Dia sakit dan dia ingin pada waktu sakitnya ini dia dihibur. Dia ingat akan dulu yang pernah menghibur dia, orang yang lucu, orang yang dianggap bodoh itu dipanggil lagi sama raja. Ya, pada waktu orang ini datang, sebelum menghibur, orang ini bertanya kepada raja, "Raja, maaf ya, saya mau tanya, seandainya raja tiba-tiba meninggal nih, kira-kira raja mau kemana?" Tiba-tiba rajanya ngomong, "Lah itu, saya nggak tahu. Nanti kalau pada waktu saya meninggal, saya mau kemana, saya belum memikirkan tuh hal itu." Tiba-tiba sang raja kaget. Orang yang tadi penghibur yang lucu tadi tiba-tiba mengeluarkan tongkat dan menyerahkan kepada raja. "Raja, aku sudah ketemu orang yang paling lucu, orang yang paling bodoh, yaitu raja sendiri." Karena raja tidak memikirkan hal yang kekal. Raja hanya memikirkan hal-hal yang ada di dunia ini. Raja kaget dan raja tersadar. Saudara, banyak orang-orang yang mengalami yang seperti ini. Di mana karena ketidakpeduliannya ini, rasa tidak ingin tahu ini, yang membuat mereka ini tidak mau memikirkan akan perkara yang kekal, yang itu jauh lebih penting dibandingkan perkara yang ada di dunia ini. Mereka lebih memilih ini hidup di dunia ya dipuas-puaskan saja. Itu yang ada di pikiran mereka. Dan orang-orang pada zaman akhir, banyak orang-orang yang akan lebih memikirkan ini dibandingkan perkara yang
di atas, apalagi kedatangan Yesus yang kedua kalinya. Saudara, kita diingatkan, kita mau belajar satu pola pikir yang Tuhan mau. Dalam Filipi 4 ayat 8 katakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Kita belajar bahwa apa yang kita pikirkan adalah sesuatu yang Tuhan inginkan. Semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan, patut dipuji. Pikirkanlah semuanya itu. Jangan memikirkan perkara-perkara dunia, apalagi memikirkan hal-hal yang tidak baik. Memikirkan mungkin sakit hati, kekecewaan, memikirkan hal-hal yang tidak penting kita pikirkan semuanya itu. Di sini kita diajar untuk memikirkan yang baik. Seperti dalam Filipi 4 ayat yang ke-8. Saudara, sekarang pertanyaannya adalah apa yang membuat saudara bisa mengalihkan arah tujuan saudara untuk menantikan janji akan kedatangan Tuhan. Ketika ada satu janji Tuhan mau datang, apa yang sekiranya seringkali kita dialihkan arah tujuan kita sehingga kita tidak memikirkan hal itu lagi. Dan melihat kedatangan Tuhan adalah sesuatu yang tidak penting. Mungkin saudara mulai mengisi waktu saudara bukan untuk mempersiapkan sesuatu yang bernilai kekal, tetapi mengisinya dengan kesenangan-kesenangan sesaat yang bersifat fana. Di sini ada firman yang sangat keras sekali yang mengingatkan kita di dalam Matius 18 ayat 8 sampai 9. Dikatakan, jika tanganmu atau kakimu menyesatkan engkau, penggallah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan tangan kudung atau timpang daripada dengan utuh kedua tangan dan kedua kakimu dicampakkan ke dalam api kekal. Dan jika matamu menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu masuk ke dalam hidup dengan bermata satu daripada dicampakkan ke dalam api neraka dengan bermata dua. Saudara, hari ini firman Tuhan keras sekali mengatakan, segala sesuatu yang berusaha untuk mengalihkan kita, singkirkan itu. Supaya arah tujuan Anda tetap terarah pada kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Mata saudara tetap terarah kepada sesuatu yang bernilai kekal. Ini yang penulis ingin sampaikan pada jemaat pada waktu itu dan saat ini kepada kita semua. Saudara, itu yang pertama, di mana dengan sikap yang tidak mau tahu ini akan mengalihkan tujuan kita untuk kita melihat sesuatu yang bernilai kekal. Hal yang kedua, orang yang memiliki sikap tidak mau tahu ini akan melupakan karya Tuhan. Kalau kita melihat ayat yang ke-5 sampai 7 dikatakan, mereka sengaja tidak mau tahu bahwa oleh firman Allah langit telah ada sejak dahulu dan juga bumi yang berasal dari air dan oleh air, dan bahwa oleh air itu bumi yang dahulu telah binasa dimusnahkan oleh air bah. Tetapi oleh firman itu juga langit dan bumi yang sekarang terpelihara dari api dan disimpan untuk hari penghakiman dan kebinasaan orang-orang fasik. Di mana orang yang tidak mau tahu ini, hal yang kedua di mana mereka melupakan apa yang Tuhan sudah pernah perbuat. Mereka melupakan ada suatu kejadian yang dahsyat bahwa Tuhan dengan firman-Nya, dengan perkataannya bisa mengubahkan yang tidak ada menjadi ada. Tuhan menciptakan langit, bumi beserta
isinya. Kalau saudara melihat gambar yang ada itu, Tuhan menciptakan dalam karyanya. Dia pernah melakukan satu penciptaan yang luar biasa dengan perkataannya, dengan firman-Nya, langit, bumi, dan beserta dengan isinya. Tuhan ciptakan yang tidak ada menjadi ada. Dan ingat juga, dengan perkataannya juga, Tuhan bisa menghakimi dan menghukum dunia. Ingat saudara, peristiwa yang pernah terjadi pada waktu zamannya Nuh, di mana Tuhan mencurahkan air bah di situ. Tuhan menghukum dunia menjadi satu bumi yang baru, dikatakan situ bahwa Tuhan menyatakan penghukumannya pada zaman Nuh dengan adanya air bah. Ada penciptaan, juga ada penghukuman yang pernah terjadi. Saudara ingat ada satu penghukuman yang lain, Sodom dan Gomora, di mana Tuhan menghukum, membakar kota itu dengan kejahatannya yang luar biasa. Tuhan menghukum dan membakar kota itu. Ini gambaran di mana Tuhan pernah berkarya, Dia pernah menciptakan, dan Dia pernah menunjukkan bahwa Ia menghukum dunia. Dan orang-orang yang para pengejek-pengejek ini, mereka berasumsi bahwa Allah tidak ada dan tidak bekerja sepanjang hidup manusia. Itu yang mereka pikirkan, Tuhan tidak pernah melakukan apa-apa. Mereka tidak pernah menyadari, mereka melupakan bahwa yang menciptakan dunia adalah Tuhan. Dan yang pernah menghukum dunia juga Tuhan ini. Saudara, apakah Anda merasa dalam hal ini, saudara jika tidak mau tahu bisa membuat seseorang bisa melupakan apa yang Tuhan sudah perbuat dalam hidup seseorang juga. Melupakan ketika Tuhan sudah menolong saudara mungkin. Ya, ini bukan hanya masalah penciptaan dan masalah penghukuman, tetapi sikap tidak mau tahu ini bisa merubah seseorang untuk melupakan bahwa Tuhan pernah berbuat baik di dalam kehidupannya. Ketika orang itu sakit, Tuhan sembuhkan. Ketika ada dalam permasalahan, Tuhan tolong. Ketika mereka terjepit, Tuhan menolong mereka. Mereka melupakan apa yang pernah Tuhan lakukan dalam kehidupan mereka. Bahkan ada beberapa orang yang bernasar, aku nanti kalau sudah sembuh atau aku permasalahanku sudah teratasi, aku akan semakin setia kepada Tuhan. Aku akan melayani Tuhan. Tetapi ketika ia sudah mengalami apa yang menjadi pergumulannya dan Tuhan tolong, mulai melupakan kebaikan Tuhan. Orang-orang yang tidak mau tahu, mereka melupakan bahwa Tuhan pernah menyatakan satu karya yang luar biasa di dalam kehidupannya. Dan dalam konteks ini adalah di mana Tuhan pernah menciptakan dan Tuhan juga pernah menghukum. Saudara, hari ini firman Tuhan kita mau belajar di mana untuk menghindari sikap tidak mau tahu ini, kita menantikan kedatangan Tuhan untuk sesuatu yang bernilai kekal, maka arahkan hidup Anda kepada tujuan senantiasa. Dan saudara akan menjadi pribadi yang kuat karena senantiasa saudara ingat akan apa yang Tuhan sudah pernah perbuat dalam kehidupan saudara. Tetapkan, arahkan pandangan Anda untuk menantikan kedatangan Tuhan yang kedua kalinya. Dan yang kedua, saudara, mari selalu ingat akan segala kebaikannya. Maka Tuhan, saudara akan dibuat kuat untuk menghadapi orang-orang yang tidak mau tahu. Dan itu akan terhindarkan di dalam
kehidupan saudara. Puji Tuhan, biarlah ini boleh menjadi pengingat kita hari ini. Bila kita adalah orang-orang, bagian dari orang-orang yang senantiasa menanti-nantikan kedatangan Tuhan. Sesuatu yang kekal, itu menjadi arah tujuan kita. Di dunia hanya sementara. Dan biarlah segala apa yang kita lakukan adalah melakukan sesuatu yang bernilai kekal. Puji Tuhan, sama-sama kita akan akhiri firman Tuhan hari ini. Mari bersama-sama kita mau